Ini biru-biru bukan jatuh biasa, Bu. Kalimat itu keluar pelan dari mulut dokter, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang membentur kepalaku sangat keras. Tanganku refleks memeluk lebih erat tubuh kecil anakku yang duduk di ranjang periksa, dengan lengan dan paha penuh memar kebiruan. Ruang periksa yang dingin, bau antiseptik, suara langkah perawat di luar pintu. Semua tiba-tiba terasa menjauh, menyisakan hanya satu suara itu yang berulang-ulang memantul di kepalaku. Bukan jatuh biasa, bukan jatuh biasa. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Mira. Usia pernikahanku dengan Bayu baru berjalan beberapa tahun. Anak kami satu laki-laki, namanya Aldi. Usianya baru 5 tahun. Dari luar, hidup kami mungkin terlihat seperti keluarga kecil biasa di pinggir kota. Suami bekerja sebagai staf administrasi di kantor leasing. Aku jualan kue dan cemilan dari rumah. Aldi sekolah di taman kanak-kanak kecil dekat gang. Kami tidak kaya, tapi cukup. Kami tidak mewah, tapi kupikir kami aman. Setidaknya, itu yang selalu kuulang-ulang pada diriku sendiri setiap kali lelah. Beberapa bulan lalu, hidup kami sedikit berubah ketika ibu mertua sakit dan rumah kontrakan kami habis masa sewanya. Kakak ipar laki Bayu, Mas Denny, menawarkan solusi yang terdengar manis sekali waktu itu. "Ngapain terus buang uang buat kontrakan?" katanya. "Tinggal saja di rumah lama Bapak di ujung gang. Rumahnya memang tua, tapi masih layak. Lagian, ibu juga bisa sekalian ikut kalian. Di sana ramai. Aldi ada yang jagain kalau Mira sibuk bikin kue." Bayu menyetujuinya dengan cepat. "Lumayan, Mir. Cicilan motor bisa lunas lebih cepat kalau kita tidak bayar kontrakan," katanya. Aku mengangguk pelan. Dalam hati, ada sedikit rasa tidak enak. Rumah yang dimaksud adalah rumah besar keluarga suami, rumah masa kecil mereka, rumah yang nyaris setiap sudutnya dipenuhi kenangan mereka, bukan aku. Tapi demi penghematan, demi ibu, demi anak, aku menelan saja rasa itu. Kami pun pindah. Rumah itu memang lebih besar dari kontrakan kami dulu. Ada ruang tamu, ruang tengah, 3 kamar, dapur memanjang, dan halaman belakang kecil. Ibu mertua menempati kamar depan dekat ruang tamu. Aku dan Bayu serta Aldi di kamar tengah. Kamar belakang, kata mereka, dipakai Mas Denny dan istrinya kalau sesekali datang menginap dari luar kota. Di siang hari, rumah terasa ramai. Ada suara televisi, suara ibu mertua mengaji, sesekali saudara datang menjenguk. Aldi tampak senang di awal. Ia punya halaman kecil untuk berlari. Ada lebih banyak orang dewasa yang menurutnya sayang padanya. Kalau Mira lagi sibuk bikin kue, Aldi tinggal sama ibu saja. Atau sama Mbak Nisa, kata ibu mertua suatu hari, menunjuk perempuan muda yang baru kukenal. "Nisa ini ponakan jauh, Ibu. Ibu suruh bantu di rumah. Lumayan, ada yang bisa jagain Aldi." Mbak Nisa tinggal di kamar belakang, yang katanya dulu kamar Mas Denny. Usianya awal 20-an, wajahnya manis, jilbabnya rapi. Di depan orang ia selalu tersenyum padaku, memanggil Bulek dengan suara lembut. Pada Aldi, ia sering bercanda, mengajak bermain mobil-mobilan. Aku mencoba percaya. Di rumah besar ini, rasanya memang mustahil kalau aku bisa mengontrol semua yang terjadi 24 jam sehari. Memar pertama di tubuh Aldi muncul beberapa minggu setelah kami pindah. Sore itu, aku sedang menggoreng pastel pesanan tetangga ketika Aldi berlari ke dapur sambil meringis. "Bun, sakit," katanya, menunjukkan lututnya. Ada warna kebiruan kecil di sana. "Jatuh ya?" tanyaku. Sebelum Aldi menjawab, dari ruang tengah terdengar suara ibu mertua. "Iya, tadi dia lari-lari di teras. Kepleset. Namanya juga anak kecil, biar kuat kakinya." Suaranya terdengar santai. Aku mengangguk. Dalam hati, aku menegur diriku sendiri
karena sedikit panik hanya karena memar kecil. Aku oleskan minyak gosok, meniup pelan lukanya, dan Aldi kembali tertawa. Malam itu, hal itu kulupakan. Memar kedua muncul di lengan. Kali ini agak memanjang, seperti bekas dicubit kuat. Aku menemukannya saat memandikan Aldi. "Ini kenapa?" tanyaku lembut. Aldi menunduk. "Tadi aku ribut di ruang tengah," gumamnya. "Katanya jangan lari, tapi aku lari. Terus?" "Terus apa?" tanyaku, degup jantungku sedikit bertambah cepat. "Terus, nggak apa-apa," ujarnya buru-buru. "Tadi jatuh." Saat aku keluar kamar mandi, aku menyebutkannya pelan pada ibu mertua di dapur. "Bu, tadi lengan Aldi biru-biru, kayak bekas cubit. Dia bilang jatuh, tapi bentuknya kok lurus." Ibu mertua tertawa pelan, memotong bawang dengan tenang. "Aldi itu, kalau jatuh, suka kebentur apa saja. Mungkin ke pinggiran meja atau kursi. Kamu itu, Mir, jangan sedikit-sedikit curiga. Anak laki-laki memang harus keras sedikit, biar tidak cengeng." Beberapa hari kemudian, memar baru muncul di pahanya. Kali ini, warnanya lebih gelap. Aku mulai memotret diam-diam dengan ponsel, sekadar untuk mengingat. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu sama. Jatuh, kepleset, nabrak meja, kebentur pintu. Suatu kali, aku mendengar Aldi tertawa agak dipaksa di ruang tengah. Lalu suara bentakan perempuan. "Diam, kalau ibu kamu dengar nanti kamu ngadu." Begitu aku masuk, hanya ada ibu mertua dan Mbak Nisa duduk di sofa, menonton sinetron. Aldi di pojok, memeluk bantal. "Nis, tadi Aldi jatuh ya?" tanyaku tiba-tiba. Mbak Nisa tersenyum, agak kaget, tapi cepat menutupinya. "Oh, enggak, Bulek. Cuman lari-lari, aku suruh duduk. Namanya anak kecil, gak bisa diam." Ibu mertua menimpali, nada suaranya sedikit jengkel. "Kamu ini, Mir, kalau terus begini, nanti Aldi tumbuh jadi anak penakut. Sedikit-sedikit ditanya biru ini, biru itu. Biar saja, itu tanda anak sehat, lari-lari." Aku terdiam. Ada bagian dari diriku yang ingin meyakini mereka. Inilah rumah mereka, orang-orang yang sudah saling mengenal sejak sebelum aku ada. Siapa aku, menantu yang datang belakangan, berani menuduh mereka macam-macam hanya karena memar di kulit anakku. Tapi setiap kali kubawa Aldi ke kamar, kulihat caranya memegang tanganku sedikit lebih erat ketika harus melewati kamar belakang. Dan di malam hari, ia sering mengigau, menyebut kata, "Jangan kunci," sambil menangis pelan. Saat itu, aku belum punya bahasa untuk menjelaskan rasa tidak enak yang pelan-pelan tumbuh di dadaku. Yang kupunya hanya potongan-potongan kecil, memar di kulit, suara bentakan yang tiba-tiba berhenti saat aku datang. Tatapan Aldi yang kosong setiap kali seseorang di rumah menyuruhnya, minta maaf karena nakal. Aku masih bisa menutup mata. Sampai hari itu, ketika memar di tubuhnya terlalu banyak untuk sekadar ku sebut jatuh biasa, dan dokter di ruang periksa menatapku dengan sorot mata, yang membuatku merasa seperti ibu paling lalai di dunia. Dokter yang memeriksa Aldi hari itu perempuan paruh baya dengan jilbab rapi dan kacamata tipis. Bukan tipe orang yang gampang panik kelihatannya. Tapi caranya menatap memar-memar di lengan, dan paha anakku membuatku merasa seperti diletakkan di bawah lampu sorot. Ia menyentuh perlahan kulit Aldi dengan ujung jarinya, menekan sedikit, mengamati warna yang memudar ke ungu kehijauan. Aldi meringis, memeluk kaosnya sendiri. "Ibu," katanya pelan sambil menjaga suara tetap tenang. "Sejak kapan biru-biru seperti ini mulai muncul?" Aku menelan ludah. "Mungkin sejak beberapa minggu lalu, Dok. Awalnya di lutut. Kami pikir jatuh di teras. Habis itu di lengan, di paha. Namanya juga anak laki-laki, Dok. Di rumah memang suka lari-lari." Dokter mengangguk, tapi tidak langsung melepas pandangannya. "Aldi, sayang," katanya lembut pada anakku. "Kamu boleh cerita ke ibu dokter. Kamu jatuh di mana? Atau ada yang memukul, mencubit?" Aldi menatapku sekilas, lalu menunduk.
Bibirnya bergerak, tapi suaranya nyaris tidak keluar. Jatuh, jawabnya singkat. Main, kepleset. Kepleset di mana? Tanya dokter lagi. Di rumah, katanya. Di ruang tengah. Dokter menarik napas pelan, lalu berdiri tegak. Ibu, ia berbalik menatapku. Saya tidak mengatakan ini untuk menuduh siapa-siapa ya. Tapi pola memar seperti ini tidak sepenuhnya konsisten dengan jatuh biasa. Lihat di sini. Ia menunjuk lengan Aldi yang biru memanjang. Kalau jatuh, biasanya lebamnya menyebar, tidak rapi. Ini seperti bekas tekanan. Mungkin jari, mungkin benda. Di paha juga begitu. Dan jumlahnya cukup banyak. Dadaku terasa sesak. Maksud dokter, ada yang menyakiti anak saya? Tanyaku, suara tercekat. Saya bilang, ini tampak bukan jatuh biasa. Ulangnya hati-hati. Di rumah, Aldi dirawat oleh siapa saja. Selain ibu. Aku menyebutkan nama-nama itu satu persatu. Bayu, tentu saja. Ibu mertua. Lalu Mbak Nisa, keponakan jauh yang membantu di rumah. Sesekali Mas Denny dan istrinya kalau sedang menginap. Dokter mengangguk pelan. Aldi, kamu tinggal di rumah sama siapa sekarang? Tanya dokter lagi. Mas Bayu, nenek, sama Mbak Nisa. Jawab Aldi pelan. Kalau bunda bikin kue, aku sama nenek. Kadang sama Mbak Nisa. Aku merasa seluruh tubuhku mulai bergetar halus. Dokter seakan bisa merasakan itu. Ia menepuk kursi di sampingnya, menyuruhku duduk. Ibu, saya perlu jujur. Di dunia medis, terutama di bagian anak, kami sering melihat kasus memar seperti ini. Kadang memang murni kecelakaan, tapi kadang juga tidak. Saya sarankan ibu mulai mendokumentasikan setiap memar yang muncul. Foto, tulis tanggalnya. Dan kalau ibu merasa ada yang tidak wajar di rumah, ia menggantung kalimatnya, menatapku dalam-dalam. Jangan diam, hanya karena pelakunya kemungkinan orang yang ibu kenal. Apalagi kalau itu orang yang tinggal serumah. Di perjalanan pulang, kata-kata dokter berulang-ulang di kepalaku seperti kaset kusut. Bukan jatuh biasa. Dokumentasikan memar. Jangan diam. Angin di parkiran rumah sakit terasa lebih dingin dari pendingin ruangan manapun. Aldi berjalan menggandeng tanganku. Langkahnya kecil-kecil, wajahnya menunduk. Sedikit saja aku sentuh luka di lengannya. Ia meringis. Sayang, aku berusaha tersenyum, berjongkok di depannya. Dokter tadi baik tidak? Aldi mengangguk pelan. Baik, tapi aku gak suka ditanya-tanya. Kamu takut? Ia diam sejenak, lalu berbisik lirih. Hampir tidak terdengar kalau aku tidak mendekat. Aku takut kalau nenek marah. Kalimat sederhana itu membuat seluruh tubuhku seperti ditusuk dari dalam. Marah kenapa? Tanyaku. Berusaha agar suaraku tetap lembut. Kalau aku bilang sama orang-orang, jawabnya singkat, lalu memalingkan wajah. Nanti dibilang aku anak nakal. Kami pulang naik angkot. Di dalam kendaraan yang berdecit pelan itu, aku memandangi wajah kecil Aldi yang menempel di bahuku. Di luar jendela, toko-toko dan pepohonan berlalu, orang-orang sibuk dengan hidup mereka. Di pangkuanku, ada anak kecil dengan memar-memar di kulitnya, yang entah sejak kapan harus belajar menyembunyikan cerita dari ibunya sendiri, karena takut pada seseorang di rumah. Sesampainya di rumah, suasana tampak biasa saja. Ibu mertua sedang menyapu halaman, wajahnya tampak lega melihat kami datang. Gimana Miir? Paling dokter bilang anak laki-laki ya begitu kan? Serunya dari depan. Aku mencoba tersenyum datar. Dokter bilang harus hati-hati Bu. Suruh saya jaga Aldi baik-baik, jangan sampai sering jatuh. Ibu mertua tertawa kecil. Ya jelas disuruh jaga. Kalau enggak, nanti kamu disalahkan. Dokter-dokter begitu sekarang. Sedikit-sedikit orang tua disalahkan. Padahal di rumah ini banyak mata, banyak tangan. Aldi itu banyak yang sayang. Kamu terlalu tegang saja. Banyak yang sayang, tapi kok biru-birunya banyak, Bu. Hampir saja kalimat itu keluar, tapi kutelan lagi. Dari belakang, Mbak Nisa muncul dengan jilbab yang sudah sedikit kusut.
Mungkin habis tidur siang. Gimana Bulek? Aldi kenapa? Tanyanya. Dokter bilang harus minum obat dan jangan terlalu capek. Jawabku singkat. Aldi bersembunyi sedikit di belakangku, memegang ujung bajuku. Matanya melirik cepat ke arah Nisa, lalu ke arah neneknya, lalu kembali menunduk. Hari-hari setelah kunjungan ke dokter itu terasa berbeda. Bukan karena rumah berubah, tapi karena caraku melihat rumah berubah. Dulu, aku hanya melihat ruang tamu sebagai ruang dengan sofa kusam dan televisi tua. Kini, aku memperhatikan sudut-sudutnya. Pojok tempat Aldi sering duduk sendirian. Meja kecil yang sudutnya tajam. Karpet yang sering dilipat di sisi tertentu. Dulu, lorong menuju kamar belakang hanya lorong. Sekarang, setiap kali melewatinya, aku teringat suara Aldi yang mengigau, "Jangan kunci." Di sekolah, guru Aldi, Bu Sari, pernah menghampiriku suatu pagi ketika aku mengantar. "Bu Mira, maaf," katanya hati-hati. Saya beberapa kali lihat Aldi datang ke sekolah dengan memar di tangan dan kaki. Dia bilang jatuh. Anak-anak memang sering jatuh sih. Tapi sebagai guru, saya berkewajiban mengingatkan orang tua. Apalagi kalau memarnya sering muncul dan bentuknya agak mirip. Aku merasa pipiku panas. "Iya Bu, saya juga baru bawa ke dokter kemarin. Katanya kami harus hati-hati. Di rumah memang banyak meja kayu dan tangga kecil." Bu Sari mengangguk, tapi matanya seperti ingin mengatakan sesuatu yang lebih. Saya tahu tidak enak mendengar hal seperti ini. Tapi kalau ibu merasa ada yang tidak wajar, jangan ragu cerita ke saya. Kadang, anak-anak mau cerita ke guru apa yang mereka takut ceritakan ke orang rumah. Kalimat itu seperti tambahan batu yang diletakkan di atas beban di dadaku. Pulang dari sekolah, aku duduk di kasur sebentar, memandangi plafon kamar. Selama ini, aku selalu menghibur diri dengan kalimat-kalimat seperti, "Di rumah banyak orang jadi aman, anak lebih terjaga kalau ramai. Mereka keluarga sendiri, pasti sayang Aldi." Tapi apa artinya ramai kalau di tengah keramaian itu ada satu orang yang tangannya terlalu mudah terangkat, suara yang terlalu keras, atau kebiasaan menghukum yang terlalu kasar. Suatu sore, saat aku sedang memicingkan mata karena asap penggorengan, aku mendengar suara dari ruang tengah. Suara Mbak Nisa, pelan tapi tajam. "Diam Aldi, kalau kamu bilang-bilang ke Bunda, nanti kamu kujemur di belakang. Kamu tidak mau kan sendirian di belakang? Banyak kucing, banyak cicak." Suara Aldi terdengar gemetar. "Sakit Mbak, jangan kuat-kuat." Panci di tanganku hampir jatuh. Aku mematikan kompor tergesa-gesa dan melangkah cepat ke ruang tengah. Begitu aku tiba, suara itu hilang. Yang kulihat hanya Aldi duduk di lantai, memegang mobil-mobilan, wajahnya basah oleh air mata yang baru saja dikeringkan tergesa. Mbak Nisa duduk di sofa, menggulung kabel charger, wajahnya datar. "Ada apa?" tanyaku, berusaha menahan nafas yang tiba-tiba berat. "Nggak apa-apa, Bulek," jawab Nisa cepat sebelum Aldi sempat bicara. "Aldi tadi jatuhkan gelas. Nenek hampir marah. Aku bilangin pelan-pelan, tapi dia malah menangis." Ia tertawa kecil, seolah kesal. Anak sekarang manja sekali. Aku menatap Aldi. "Benar cuma itu?" tanyaku padanya. Aldi menatapku sekilas, lalu menunduk. "Iya Bunda, aku jatuhin gelas," katanya. Ujung kalimatnya bergetar. Malamnya, saat Aldi sudah tertidur, aku duduk di tepi ranjang, memegang ponsel. Foto-foto memar di tubuh Aldi terpampang di layar. Di setiap foto, ada tanggal kecil di sudut. Kuberi nama sendiri. Biru 1, biru 2, biru 3. Jumlahnya sudah lebih dari yang wajar untuk anak yang hanya jatuh biasa. Dokter menyuruhku dokumentasikan. Guru menyuruhku jangan diam. Aldi sendiri, dalam cara paling kecil yang bisa ia lakukan, sudah memberi petunjuk lewat kalimat-kalimat lirihnya. Tiba-tiba, aku merasa sangat lelah menjadi orang dewasa, yang terus-menerus disuruh percaya bahwa semua baik-baik saja. Sementara mata dan kulit anakku memberi cerita lain. Malam itu,
Aku mengambil keputusan kecil, tapi penting. Besok, aku tidak hanya mengantarkan Aldi ke sekolah, dan pulang lagi seolah semua normal. Aku akan kembali menemui dokter, membawa foto-foto ini, dan meminta penjelasan lebih jauh. Dan kalau kata-katanya besok sama lagi, bahwa ini bukan jatuh biasa, mungkin aku harus berani mengakui bahwa yang tidak biasa bukan hanya biru-biru di kulit Aldi, tapi juga rumah yang selama ini kusebut aman. Dokter yang sama menyambutku keesokan harinya dengan raut wajah yang sudah seperti setengah tahu kenapa aku kembali begitu cepat. Ruang periksa itu terasa lebih kecil dari kemarin. Mungkin karena kali ini aku datang dengan membawa sesuatu yang berat di ponselku. Aldi duduk di kursi tunggu di luar bersama perawat, sibuk dengan buku gambar yang tadi sengaja kubelikan di kios depan. Saya sudah lihat foto-foto yang ibu kirim semalam, kata dokter itu sambil membuka berkas di mejanya. Ibu rajin sekali mendokumentasikan. Ini bagus, meski saya tahu pasti rasanya tidak enak sama sekali. Aku menunduk. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana, Dok. Suaraku pelan. Di rumah semua bilang ini jatuh biasa. Mereka bilang saya lebay, terlalu dramatis. Tapi setiap hari saya mandikan anak saya sendiri. Setiap hari saya lihat biru-biru baru yang tidak bisa saya jelaskan. Saya takut kalau saya diam nanti terlambat. Dokter menggeser kursinya sedikit mendekat. Saya ingin ibu tahu, naluri seorang ibu itu jarang sekali bohong, katanya lirih. Kalau hati ibu bilang ada sesuatu yang tidak wajar, jangan buru-buru membungkamnya hanya karena takut disebut berlebihan. Apalagi kalau bukti-buktinya sudah mulai terlihat. Ia mengambil beberapa lembar kertas yang sudah ia print. Ini, saya buatkan catatan medis resmi tentang kondisi Aldi, ujarnya. Di sini saya tulis temuan memar di beberapa bagian tubuh dengan pola yang mencurigakan, bukan hanya trauma tumpul sekali dua kali. Ini akan berguna jika suatu saat ibu perlu melaporkan ke pihak berwenang. Saya tidak mengatakan ibu harus lapor sekarang, tapi saya tidak ingin ketika ibu siap nanti, semuanya terlambat karena tidak ada jejak. Kertas di tanganku terasa lebih berat dari sekadar lembaran. Di atasnya ada nama lengkap anakku, usia, dan kata-kata yang dulu hanya kubaca di berita. Kemungkinan kekerasan domestik, yang diselipkan hati-hati, tidak terang-terangan, tapi cukup untuk membuatku menggigil. Dokter, aku berbisik, kalau pelakunya orang yang tinggal di rumah yang sama, apa saya boleh langsung menuduh? Bagaimana kalau saya salah? Dokter menggeleng pelan. Tuduhan tanpa bukti memang berbahaya, katanya. Tapi membiarkan anak terus terluka, karena takut menuduh juga berbahaya. Di tengah-tengah itu ada jalan, mengumpulkan bukti pelan-pelan, tidak perlu terang-terangan. Dokumentasi foto, catatan kapan memar muncul, siapa saja yang bersama anak di hari itu, dan kalau memungkinkan, rekaman. Anak seusia Aldi mungkin belum bisa menjelaskan secara runtut, tapi mereka sering menunjukkan kebenaran lewat kalimat-kalimat pendek saat merasa aman. Aman, kata itu terasa asing di rumah, yang selama ini kuanggap tempat paling aman. Mulai sekarang, lanjutnya, setiap kali ada memar baru, foto, catat tanggal dan kejadian sebelum itu. Kalau Aldi suatu hari bercerita, jangan disela, dengarkan. Kalau ibu mencurigai seseorang, jangan langsung berteriak. Tarik dulu napas, kumpulkan bukti, dan kalau ibu mau, saya bisa merujuk ibu ke bagian perlindungan anak. Mereka punya prosedur, termasuk visum bila perlu. Pulang dari klinik, aku memeluk Aldi di dalam angkot lebih erat daripada biasanya. Ia bercerita ringan tentang temannya di sekolah yang punya pensil warna baru, tentang bu guru yang hari ini bercerita tentang hujan. Di sela-sela ceritanya, aku memperhatikan bagaimana ia menoleh ke arahku setiap kali angkot berguncang, seolah memastikan aku masih di sana. Sesampainya di rumah, ibu mertua menyambut dengan kalimat yang sudah bisa kutebak. Gimana lagi? Dokter bilang. Pasti cuma bilang jangan banyak lari, kan? Aku meletakkan tas di kursi.
Dokter bilang, kita harus perhatikan biru-birunya, Bu. Jawabku pelan. Katanya, kalau terlalu sering dan bentuknya mirip, itu bukan jatuh biasa. Saya diminta dokumentasi. Wajah ibu mertua mengeras sebentar, lalu ia tertawa pendek. Ah, dokter zaman sekarang. Mau cari kasus saja. Nanti ujung-ujungnya disuruh lapor polisi, biar banyak urusan. Biru-biru begitu doang dibesar-besarkan. Kamu itu, Mir, jangan kebanyakan nonton berita di televisi. Dari ujung lorong, aku melihat Aldi berdiri ragu. Saat neneknya mendekat, ia mundur satu langkah kecil. Gerakan kecil itu mungkin tidak terlihat bagi orang yang tidak mencari. Tapi di mataku, gerakan itu seperti alarm pelan yang tidak berhenti berbunyi. Malam itu, setelah rumah sepi, aku duduk di kamar dengan ponsel di tangan. Kubuka galeri foto memar Aldi. Kunamai satu persatu dengan tanggal dan kata-kata singkat. Pulang dari rumah. Ditinggal dengan nenek dan Nisa. Hari Minggu di rumah full. Di ujung deretan itu, kusisipkan foto wajah Aldi yang tertawa di hari ulang tahunnya. Di sana, tidak ada memar yang terlihat di kulit. Tapi aku bertanya dalam hati, apakah saat itu pun ia sudah menyimpan cerita yang tidak sanggup ia ucapkan. Aku teringat percakapan dengan Bu Sari di sekolah. Esoknya, setelah mengantar Aldi, aku memberanikan diri menghampirinya di ruang guru. Bu, boleh bicara sebentar? Tanyaku. Bu Sari menatapku, lalu mengangguk, mempersilakan duduk. Tentang Aldi, ya? Aku mengangguk. Kata-kata mengalir pelan. Kuceritakan tentang memar, tentang kunjunganku ke dokter 2 kali, tentang saran dokumentasi. Bu Sari mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mengerutkan kening. Saya juga khawatir, Bu, katanya akhirnya. Beberapa kali Aldi datang dengan memar baru, dan cara dia melindungi lengan atau kakinya saat teman mendekat itu. Seperti refleks orang yang sering kena pukul. Tapi sebagai guru, saya tidak bisa langsung menuduh keluarga. Saya hanya bisa mengingatkan. Kalau ibu sudah menyadari dan mulai bergerak, itu langkah besar. Kalau saya salah, tanyaku lagi. Pertanyaan yang sama yang sudah berkali-kali kuhaturkan pada siapapun. Bu Sari menghela napas, menatapku lembut. Lebih baik ibu salah karena terlalu melindungi anak, daripada salah karena percaya pada orang yang menyakitinya. Kalau suatu hari Aldi bisa bicara lebih jelas, dia akan ingat bahwa ibunya pernah berusaha. Kata-kata itu menempel di hatiku. Malam berikutnya, aku mulai melakukan sesuatu yang rasanya aneh, tapi kupikir perlu. Saat Aldi hampir tertidur, aku berbaring di sampingnya, mengusap rambutnya pelan. Lampu kamar redup, hanya ada cahaya kecil dari selasar. Dengan suara pelan, aku bertanya, hari ini di rumah seru tidak? Seru, jawabnya, menguap. Aku main mobil-mobilan. Main sama siapa? Sendiri. Tidak sama nenek atau Mbak Nisa? Aldi menggeleng, matanya setengah tertutup. Aku gak mau deket Mbak Nisa, bisiknya lirih. Kenapa? Pertanyaan itu sudah berada di ujung lidahku. Tapi aku tahu anak 5 tahun bisa menutup diri kalau dikejar terlalu cepat. Kenapa tidak mau, sayang? Tanyaku tetap lembut. Aldi menarik selimutnya sampai ke dagu. Kalau aku dekat, nanti aku nakal, katanya pelan, seolah mengulang kalimat yang pernah ia dengar. Kalau aku nakal, nanti aku dihukum. Di belakang, gelap. Dihukum bagaimana? Suaraku makin lirih, hampir pecah. Ia menggeleng kuat-kuat, menutup mata. Aku ngantuk, Bun. Jangan bilang siapa-siapa ya aku ngomong. Aku mengangguk, meski ia tidak melihat. Iya, sayang. Bunda tidak akan bilang siapa-siapa dulu. Kamu tidur saja sekarang. Bunda di sini. Setelah ia benar-benar tertidur, aku duduk di tepi ranjang, menatap ponsel di tanganku. Kata dihukum di belakang, gelap, bergema di kepalaku. Besok, aku bilang pada diriku, sendiri, besok aku akan cari tahu lebih banyak tentang belakang itu. Area belakang rumah yang selama ini hanya kulewati sekilas, tempat jemuran, tempat gudang kecil, tempat yang jarang kurawat, karena lebih sering diurus ibu mertua dan Nisa.
Keesokan harinya, kesempatan itu datang ketika ibu mertua dan Nisa pergi ke pasar lebih lama dari biasanya. Bayu sudah berangkat kerja. Rumah hanya berisi aku dan Aldi yang sedang menggambar di ruang tengah. Setelah memastikan ia asyik dengan krayon dan buku gambarnya, aku berjalan ke arah pintu belakang. Halaman belakang itu kecil, dengan lantai semen yang retak di beberapa tempat, tali jemuran yang menggantung, dan pintu kayu kecil ke arah gudang yang jarang kubuka. Di dekat pintu itu, ada kursi plastik dan seutas tali kecil yang menggantung di pengait dinding. Aku memegang handle pintu gudang, mencoba memutarnya. Terkunci. Kutundukkan kepala, memperhatikan bekas-bekas di dinding. Ada beberapa garis tipis di ketinggian setinggi tubuh anak kecil, seperti bekas sesuatu mengenai tembok berkali-kali. Di lantai, ada bekas lengkungan yang samar, seolah sesuatu pernah diseret. Bukan bukti, hanya tanda-tanda kecil. Tapi di mataku, mereka bersuara. Aku kembali ke dalam rumah dengan perasaan campur aduk. Di ruang tengah, Aldi mengangkat wajah, tersenyum kecil. "Bunda, boleh gambar rumah?" tanyanya. "Tentu," jawabku, duduk di sampingnya. "Gambar rumah kita, ya." Ia mulai menggambar kotak besar, jendela, pintu, dan halaman kecil. Lalu, di sisi kiri rumah, ia menggambar kotak lain yang lebih kecil, tanpa jendela. "Ini apa?" tanyaku pelan. "Belakang," jawabnya tanpa menoleh. "Tempat jemur baju." "Di belakang Aldi suka ngapain?" tanyaku hati-hati. Ia terdiam sebentar, lalu menambah garis-garis gelap di atas gambar belakang. Itu seperti goresan. Kadang diam, kadang nangis, gumamnya. Malam itu, setelah Aldi tidur, aku mengambil keputusan yang selama ini selalu kutunda, karena takut dianggap gila. Aku mulai mencari tahu bagaimana cara merekam tanpa ketahuan. Bukan di gudang seperti di cerita orang lain, tapi sekadar di ruang belakang, di area jemuran, di titik tempat Aldi sering dihukum di belakang. Aku tahu, langkah ini bisa membuatku dituduh, macam-macam kalau ketahuan. Tapi setelah dokter berkata, ini bukan jatuh biasa. Setelah Bu Sari berkata, lebih baik ibu salah karena melindungi anak. Dan setelah Aldi sendiri menggambar rumah dengan sudut belakang penuh goresan gelap, aku sadar. Mungkin satu-satunya cara untuk benar-benar melihat apa yang terjadi di rumah ini adalah dengan memberi mata tambahan pada bagian yang selama ini sengaja dibuat gelap. Kamera yang kupilih bukan kamera canggih, seperti di film-film. Hanya sebuah alat kecil yang bisa kugantung di sudut tembok, tersambung ke ponsel lewat jaringan rumah. Aku membelinya pelan-pelan dari uang hasil jualanku. Kukirim ke alamat tetangga agar tidak menimbulkan tanya di rumah. Saat paket itu datang dan kuterima diam-diam di depan gang, tanganku gemetar seperti baru saja melakukan sesuatu yang terlarang. Padahal yang ingin kulindungi hanya satu, anakku sendiri. Hari itu, ibu mertua dan Mbak Nisa pergi arisan. Bayu di kantor. Aldi main di rumah Bu Sari sebentar karena aku bilang ingin membersihkan belakang rumah. Begitu rumah benar-benar sepi, aku mengunci pintu depan, lalu melangkah cepat ke belakang. Pintu kayu kecil menuju area jemuran kubuka lebar. Udara siang menerpa, bau deterjen, dan kain lembab tercium. Kuambil kursi plastik, naik pelan-pelan, dan memasang kamera kecil itu di sudut dinding, tepat di titik yang menghadap ke pintu gudang dan kursi plastik di dekatnya. Dari posisi itu, jika seseorang duduk di kursi sambil memegang sesuatu atau berdiri dekat tembok, semuanya akan terlihat. Kutes sambungannya lewat ponsel. Di layar, muncul gambar buram halaman belakang dengan jemuran bergoyang pelan. Aku mengatur agar kamera merekam otomatis bila ada gerakan dan menyimpan rekaman dalam folder tersembunyi. Setelah semua selesai, kusingkirkan kursi, membereskan jejak seolah tidak ada apa-apa. Sore hari, saat ibu mertua dan Nisa pulang, rumah kembali berjalan seperti biasa. Aldi pulang dari rumah Bu Sari dengan tangan penuh gambar, bercerita tentang permainan di sekolah. Ibu mertua membawa rantang berisi sisa makanan arisan,
tertawa tentang gosip yang ia bawa pulang. Nisa membantu merapikan piring, menyalakan televisi. Hari itu berlalu tanpa kejadian yang tampak janggal di depan mataku. Tapi malam hari, sebelum tidur, aku membuka aplikasi kamera di ponsel. Jantung berdebar. Rekaman hari itu muncul dalam potongan-potongan pendek. Sebagian besar hanya menampilkan jemuran yang diam, angin pelan, kucing lewat. Sampai satu potongan menarik perhatianku. Di layar, kulihat sosok kecil Aldi didorong pelan oleh Nisa keluar pintu belakang. Suaranya tidak begitu jelas, tapi dari gerak bibirnya, ia tampak tersenyum palsu. Aldi menunduk, berjalan pelan ke kursi. Nisa menunjuk lantai, seolah memerintah sesuatu. Aldi berdiri di situ, memeluk kedua lengannya. Beberapa detik kemudian, tubuh Nisa mendekat. Tangan kanannya terangkat, bukan dalam gerakan lembut, tapi tajam. Kamera tidak cukup tajam untuk memperlihatkan detail kulit, tapi gerakan itu jelas, seperti mencubit atau menekan bahu. Kepala Aldi sedikit tersentak, lalu ia mengangkat tangannya ke area yang tadi disentuh. Meski suara tidak jernih, aku bisa mendengar potongan kalimat. Kalau kamu jatuhin gelas lagi, kamu tahu kan apa yang terjadi? Suara Nisa terdengar pelan namun tajam. Kamu mau dikunci di belakang? Mau bunda tahu kalau kamu anak nakal? Aku gak jatuhin gelas. Suara Aldi terdengar lirih, hampir menangis. Kalau kamu bantah, tambah lama kamu di sini. Nisa mendekat lebih erat, suaranya meninggi. Diam. Jangan nangis. Kalau nangis, nanti aku bilang ke nenek kamu pura-pura sakit. Nanti kamu makin dihukum. Adegan terus berjalan. Tidak ada pukulan keras yang dramatis seperti di film, tetapi ada serangkaian gerakan kecil. Tangan yang berulang kali menekan lengan. Jemari yang mencubit sisi pinggang. Dorongan ke kursi. Hal-hal yang bila diceritakan mungkin akan dianggap orang sebagai ya cuma mengeras sedikit. Tapi di layar, dengan bayi kecil berwajah takut sebagai lawannya, semuanya tampak berbeda. Aku menghentikan rekaman, menutup mulut dengan tangan. Bukan hanya karena gerakan Nisa, tetapi karena ada satu momen di mana sosok lain muncul sebentar di ujung frame. Ibu mertua berdiri di ambang pintu dapur, memandangi adegan itu beberapa detik, lalu berbalik masuk. Tidak ada teguran. Tidak ada hentakan kaki datang menyelamatkan. Hanya tatapan singkat, lalu pergi. Esoknya, aku duduk lama di kamar sebelum berani menatap wajah mereka bertiga di meja makan. Aldi duduk di sampingku, memegang sendok, matanya berpindah-pindah antara piring dan wajah orang-orang dewasa di sekelilingnya. Nisa sibuk mengaduk teh, ibu mertua menata lauk di piring. Aldi, berdoa dulu, kata ibu mertua. Suara Aldi pelan, hampir tertelan bunyi sendok. Di tengah doa, ia sempat melirik ke arahku, seolah ingin memastikan aku masih di situ. Saat itulah, mungkin karena sorot mataku berbeda, ibu mertua memicingkan mata. Kamu kenapa, Mir? Dari tadi murung saja. Apa lagi yang kamu pikirkan? Aku menarik napas. Bu, kataku perlahan. Kemarin waktu saya bersih-bersih belakang, saya lihat kursi dan tali di dekat pintu gudang. Aldi pernah cerita kalau dia sering dihukum di belakang. Katanya gelap. Benar begitu? Wajah ibu mertua menegang. Nisa berhenti mengaduk teh. Kamu tanya Aldi ya soal-soal begitu? Suara ibu mertua meninggi. Anak kecil itu suka berlebihan, Mir. Sedikit saja diminta duduk di luar, dibilangnya dihukum di tempat gelap. Tidak ada yang mengunci dia. Itu hanya cara kita mendisiplinkan. Kalau tidak begitu, dia makin manja. Mendisiplinkan boleh, Bu, jawabku. Jantungku berdetak kencang, tapi aku memaksa suaraku tetap tenang. Tapi kenapa sampai tubuhnya penuh memar? Dokter bilang ini bukan jatuh biasa. Saya punya foto-fotonya. Dan saya juga punya rekaman belakang rumah. Ucapan terakhirku seperti batu yang dilempar ke tengah danau tenang. Wajah Nisa seketika pucat. Matanya melebar, lalu dengan cepat beralih menjadi tatapan tajam.
Rekaman apa? Suaranya bergetar. Aku menatapnya lurus. Rekaman saat Mbak bawa Aldi ke belakang. Menyentuh dia keras. Mengancam dia soal dikunci di belakang. Kamu rekam rumah orang sendiri? Kamu pasang kamera tanpa izin? Ibu mertua membanting sendok ke meja. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. Kamu gila, Mir. Kamu pikir ini apa? Kantor? Polisi? Bu, kataku. Kali ini suara ikut bergetar. Kalau saya pasang kamera di rumah saya sendiri untuk melindungi anak saya, itu bukan gila. Gila itu kalau saya sudah lihat memar dan dengar Aldi cerita, tapi saya tetap pura-pura tidak tahu. Ini rumah keluarga suami kamu. Ibu mertua menunjuk lantai. Kamu datang ke sini numpang, kami terima kamu. Kami kasih tempat. Kamu malah memata-matai kami. Kamu itu manusia atau apa? Bu, jangan berlebihan. Bayu yang sejak tadi diam akhirnya bersuara, mencoba menenangkan. Tapi aku bisa lihat dari sudut matanya, ada ketakutan lain. Bukan hanya pada isi rekaman, tapi pada apa yang akan terjadi pada keluarganya kalau semua ini keluar. Nisa berdiri, kursinya bergeser kasar. Saya tidak terima dituduh menyakiti anak, katanya keras. Bulatnya terlalu sensitif saja. Aldi itu memang bandel. Kalau tidak ditegasin, dia melawan. Saya cuma pegang, cuma cubit sedikit, tidak sampai apa-apa. Kalau tidak apa-apa, kenapa memarnya seperti itu? Tanyaku, menahan air mata. Kalau tidak apa-apa, kenapa Aldi bilang dia takut sama Mbak? Kenapa dia bilang jangan bilang siapa-siapa, nanti dia dihukum di belakang? Suasana memanas. Kata-kata mulai saling beradu. Ibu mertua menjatuhkan kalimat-kalimat yang menusuk. Menuduhku memecah belah keluarga. Mempengaruhi Aldi supaya tidak hormat pada orang tua. Membawa budaya lapor-lapor yang ia anggap berasal dari tayangan televisi dan media sosial. Dulu, kalau kami nakal, kami dipukul pakai sapu, katanya dengan bangga getir. Tapi lihat, kami jadi orang. Sekarang anak kena cubit sedikit saja. Kamu mau bawa ke dokter, mau bawa ke polisi. Menggelikan. Aku menatap Bayu, berharap ada sesuatu di matanya yang bisa jadi pegangan. Namun ia hanya memandang meja, rahangnya mengeras. Mir, mungkin kamu memang terlalu mudah panik, katanya pelan tapi menusuk. Ibu dan Nisa di sini tiap hari. Mereka pasti tahu bedanya mengasuh dan menyakiti. Jangan karena dokumen dokter dan satu rekaman kamu langsung menuduh macam-macam. Satu rekaman. Padahal di ponselku, di kertas di tanganku, ada banyak lebih dari satu. Foto-foto memar, catatan, ucapan Aldi di malam hari. Tapi di rumah ini, semua bukti itu masih belum cukup untuk menandingi satu kalimat sakti. Kami keluarga sendiri, kami sayang dia. Siang itu, setelah semua suara reda, aku masuk ke kamar dengan tubuh lemas. Aldi duduk di pojok, memeluk boneka kecil. Ia menatapku dengan mata yang bertanya-tanya. Bunda marah ya? Bisiknya. Bibirku bergetar. Bunda bukan marah sama kamu, sayang, jawabku. Menariknya ke dalam pelukan. Bunda marah sama orang-orang yang bikin kamu takut. Aku salah ya bun? Aku nakal? Kamu tidak salah. Tidak ada anak yang pantas dipukul sampai biru-biru, kataku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Malam itu, setelah rumah mulai sepi, aku mengambil langkah yang sebelumnya hanya kupikirkan. Aku menghubungi nomor layanan perlindungan anak yang tertulis di catatan dokter. Suaraku bergetar saat menjelaskan, tapi petugas di ujung telepon terdengar tenang. Mereka memintaku datang membawa dokumentasi, surat dari dokter, dan jika ada, rekaman. Bu, kami tidak akan langsung masuk ke rumah ibu dan membuat keributan, katanya menenangkanku. Kami mulai dari asesmen. Kami dengarkan cerita ibu, mungkin nanti juga bicara dengan anak. Kami tahu kasus seperti ini rumit karena pelakunya sering masih keluarga. Tapi yang utama, kami ingin pastikan anak aman. Kata aman itu lagi. Kali ini bukan sekadar konsep, tapi tujuan.
Beberapa hari kemudian, aku duduk di ruangan kecil di kantor perlindungan perempuan dan anak. Di depanku ada seorang petugas perempuan muda. Di sampingku ada tumpukan fotokopi, surat dokter, dan ponsel dengan rekaman. Ia mendengar, mencatat, lalu menonton rekaman dengan rahang mengeras. "Bu Mira," katanya setelah beberapa saat, "bukti yang ibu bawa ini cukup kuat untuk kami tindak lanjuti secara formal. Kami bisa membuat laporan, meminta visum lanjutan, dan memanggil orang-orang yang tinggal bersama ibu di rumah. Tapi prosesnya akan panjang. Ibu siap?" Aku menatap foto Aldi yang kubawa di dompetku. Foto saat ia tertawa di depan kue ulang tahun kecilnya. "Kalau saya tidak siap, apakah memar di tubuh anak saya akan berhenti?" Tanyaku balik. Petugas itu menggeleng. "Belum tentu." Aku menarik napas panjang, merasakan ketakutan dan keberanian bergandengan tangan untuk pertama kalinya. "Kalau begitu, saya pilih siap," kataku. "Kalau hari ini saya biarkan, mungkin suatu hari nanti Aldi akan bertanya, kenapa saat tubuhnya penuh biru, ibunya memilih diam. Saya tidak mau punya jawaban yang memalukan." Petugas itu mengangguk pelan. "Baik, Bu. Langkah pertama, kami akan menyiapkan pemanggilan untuk suami ibu dan pihak-pihak lain. Kami juga akan menjadwalkan sesi khusus dengan Aldi, dengan pendekatan yang tidak menakutkan. Dan ketika waktunya tiba, mungkin kita akan duduk di ruangan yang mirip ini, tapi penuh orang, untuk membuka semuanya. Itu akan berat. Tapi ingat, ibu tidak sendiri." Keluar dari kantor itu, aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Badai yang lebih besar sedang menuju rumah kami. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak hanya berdiri sendirian di tengah halaman, menutup telinga sambil berharap langit berhenti menggelap. Kali ini, aku membawa payung, beberapa orang yang tahu membaca peta cuaca, dan yang paling penting, tekad untuk tidak lagi menyebut biru-biru di tubuh anakku. Sebagai jatuh biasa, hanya demi menjaga nama baik tembok dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Hari pertemuan itu, udara di luar terasa biasa saja. Langit biru, jalanan ramai, orang-orang beraktivitas seperti hari-hari lainnya. Tapi di dalam dadaku, semua terasa seperti menjelang gempa. Aku duduk di ruangan mediasi kantor perlindungan anak. Ruangan tidak terlalu besar dengan meja panjang, beberapa kursi, dan dinding yang ditempeli poster hak-hak anak. Di atas meja, ada beberapa berkas, botol air mineral, dan satu laptop yang nanti akan memutar rekaman dari halaman belakang rumah kami. Di sebelahku duduk seorang petugas perlindungan anak, Bu Rina, yang beberapa hari terakhir mendampingi kasus kami. Di ujung meja, dokter yang memeriksa Aldi duduk dengan wajah serius, membawa map berisi kertas-kertas yang kemarin ia siapkan. Tidak lama, pintu terbuka dan masuklah Bayu, ibu mertua, dan Nisa. Mereka tampak canggung, mungkin tidak terbiasa berada di ruangan seperti ini. Bukan ruang tamu rumah sendiri yang bisa mereka kuasai dengan cerita versi mereka. "Terima kasih semuanya sudah datang," suara Bu Rina memecah keheningan. "Hari ini kita tidak datang untuk saling menjatuhkan, tapi untuk mencari kebenaran dan memastikan satu hal, keselamatan Aldi. Jadi mohon, selama di ruangan ini, kita bicara bergantian, dan kita fokus pada fakta, bukan pada makian." Ibu mertua menghela napas keras. "Kami datang karena Mira memaksa," katanya tajam. "Padahal ini urusan keluarga, tidak perlu bawa-bawa orang luar." "Urusan keluarga baru bisa disebut urusan keluarga, kalau keluarga di dalamnya saling melindungi, Bu," jawab Bu Rina tenang. "Kalau ada anak yang terluka, negara juga punya hak masuk." Bayu menatap ke meja, tidak berani menatap siapapun terlalu lama. Nisa duduk kaku, kedua tangannya saling menggenggam di pangkuan. "Baik," dokter membuka mapnya. "Saya akan mulai dari sisi medis. Saya adalah dokter yang memeriksa Aldi 2 kali di klinik. Di tubuh Aldi, saya temukan memar-memar di beberapa bagian. Lengan, paha, punggung. Polanya bukan memar acak akibat jatuh biasa,
melainkan memar dengan bentuk memanjang dan simetris, yang lebih konsisten dengan tekanan atau cubitan berulang. Ia mengangkat beberapa foto yang dicetak, menutup sebagian agar tidak terlalu mengganggu pandangan Aldi yang sedang duduk di ruangan lain bersama psikolog anak. Ini dokumentasi yang dibuat ibunya, dan saya sempat memeriksa langsung. Dalam catatan medis, saya sudah tuliskan kemungkinan adanya kekerasan fisik. Itu sebabnya saya merujuk ibu ke kantor ini. Ibu mertua mendengus. Dokter sekarang gampang sekali bilang kekerasan. Dulu kami dipukul pakai rotan, sampai biru-biru, tapi baik-baik saja. Tidak ada yang lapor polisi. Dokter menatapnya dengan tenang. Dulu orang-orang juga banyak yang tidak memakai helm saat naik motor, Bu. Bukan berarti itu hal yang benar, hanya karena sudah biasa. Bu Rina memberi isyarat ke staf di ujung meja. Sekarang kita akan melihat satu rekaman yang dibawa Bu Mira dari rumah. Rekaman ini diambil di area belakang rumah, dekat jemuran. Silakan disimak. Lampu ruangan diredupkan sedikit. Layar laptop diputar ke arah kami, meski lebih jelas terlihat oleh petugas. Di sana, aku lagi-lagi melihat halaman belakang rumah kami. Jemuran, kursi plastik, pintu gudang. Sosok kecil Aldi tampak didorong keluar oleh Nisa. Suara yang dulu hanya bisa kudengar lirih di ponsel kini, terdengar lebih jelas lewat pengeras suara ruangan. Kalau kamu jatuhin gelas lagi, kamu tahu kan apa yang terjadi? Suara Nisa terdengar. Kamu mau dikunci di belakang? Mau Bunda tahu kalau kamu anak nakal? Di layar, tangan Nisa tampak berulang kali menyentuh lengan dan tubuh kecil Aldi dengan gerakan yang jelas jauh dari lembut. Aldi mengecilkan tubuhnya, memeluk diri sendiri. Bayu menutup mulut dengan tangannya. Wajahnya pucat. Ini kapan? Tanyanya pelan, seolah berharap ada kesalahan. Beberapa hari setelah saya rekomendasikan dokumentasi, jawab dokter. Tanggalnya tersimpan lengkap di data rekaman. Ini bukan seperti kelihatannya, suara Nisa bergetar. Saya cuma menegur, saya tidak niat menyakiti. Teguran tidak perlu menekan anak sampai kulitnya biru, Mbak. Bu Rina menjawab tenang. Dan ancaman mengunci di belakang bukan bagian dari kasih sayang. Di rumah kami, begitu cara mendidik anak. Ibu mertua akhirnya meledak. Kalau tidak, mereka naik kepala. Kami ini hidup susah, tidak punya waktu untuk drama seperti ini. Hanya karena menantu lebay, semua dibawa ke kantor seperti ini. Aldi itu bandel, lari-lari, jatuhin barang. Kalau tidak ditegasin, nanti jadi seperti apa? Bu Rina menghela napas. Bu, kami di sini bukan untuk berdebat soal cara mendidik, tapi untuk menetapkan batas. Memukul, mencubit hingga menimbulkan luka berulang pada anak adalah kekerasan. Titik. Ia menatap ibu mertua lurus-lurus. Dan menciptakan budaya takut dengan mengancam mengunci anak di tempat gelap adalah kekerasan psikologis. Itu tidak akan kami normalisasi, hanya karena dulu juga begitu. Ia kemudian menoleh pada Bayu. Pak Bayu, di ruangan ini kami butuh mendengar posisi Bapak sebagai ayah. Selama ini Aldi tinggal serumah dengan ibu, istri dan Nisa. Bapak tahu soal memar-memar di tubuh Aldi? Bayu menelan ludah. Saya lihat, 1-2, katanya pelan. Ibu dan Nisa bilang jatuh biasa. Mira sering mengeluh, tapi saya pikir dia terlalu tegang. Saya kerja di luar, Bu. Saya pikir di rumah aman. Sekarang setelah melihat rekaman ini, setelah mendengar penjelasan dokter, menurut Bapak masih aman? Tanya Bu Rina. Bayu terdiam lama. Matanya memerah. Ia mengusap wajahnya dengan telapak tangan. Tidak, jawabnya akhirnya, suara pecah. Tidak aman. Saya salah karena tidak percaya istri saya dari awal. Ibu mertua berdecak. Jadi kamu sekarang membela istri melawan ibumu sendiri? Katanya sinis. Bayu menoleh, menatap ibunya dengan campuran sedih dan marah yang belum pernah kulihat sebelumnya.
Bu, suaranya pelan tapi tegas. Kalau dulu ibu dipukul dan dianggap wajar, itu bukan alasan untuk mengulang ke cucu sendiri. Saya tidak akan pura-pura tidak lihat lagi. Nisa mulai menangis pelan. Saya cuma ikut cara nenek, Bu. Saya pikir itu wajar. Saya dulu juga kecil sering begitu. Saya tidak tahu bisa sejauh ini. Penyesalan penting, tapi tidak menghapus apa yang sudah terjadi, kata Bu Rina. Secara prosedur, kami akan membuat laporan resmi. Untuk sementara, keputusan awal kami adalah 1. Aldi tidak boleh lagi ditinggal berdua dengan Mbak Nisa tanpa orang tua kandung. 2. Kami merekomendasikan agar Mbak Nisa tidak tinggal sekamar atau serumah lagi dengan Aldi. 3. Keluarga akan diminta menjalani konseling. Tetapi jika di kemudian hari masih ada kekerasan, kasus ini bisa naik ke proses hukum yang lebih berat. Ia menoleh padaku. Bu Mira, kami juga ingin tahu keputusan ibu soal tempat tinggal. Kami tidak bisa memaksa, tapi kami perlu tahu sejauh mana ibu siap bergerak untuk menjauhkan Aldi dari lingkungan berisiko. Aku menatap Bayu, lalu menatap foto Aldi di berkas yang kubawa. Aku teringat malam-malam ketika ia mengigau, ketika ia menggambar rumah dengan sudut belakang penuh goresan gelap. Saya tidak bisa lagi tinggal di rumah yang menganggap biru-biru di tubuh anak saya sebagai hal biasa. Kataku pelan tapi mantap. Kalaupun kami harus tinggal dekat dengan keluarga suami, saya ingin rumah terpisah. Kalau tidak bisa, saya lebih memilih kontrakan kecil, asalkan pintu-pintunya tidak dipakai untuk mengurung anak saya. Bayu menunduk, menutup mata sejenak. Aku yang akan cari, katanya lirih. Kalau perlu, kita mulai dari nol lagi. Tapi aku tidak mau melihat foto-foto seperti itu lagi di tubuh Aldi. Ibu mertua ingin bicara, tapi Bu Rina mengangkat tangan, memotong dengan sopan. Bu, kami mengerti ini berat bagi semua pihak. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, ada pengakuan dari ayah dan ibu Aldi bahwa rumah selama ini bukan tempat paling aman untuk anak. Itu langkah besar. Tugas kami sekarang memastikan keputusan yang diambil benar-benar dijalankan. Pertemuan itu tidak berakhir dengan pelukan, tidak dengan kata-kata indah. Ibu mertua keluar ruangan dengan wajah marah dan air mata tertahan, berkata bahwa aku merusak keluarga. Nisa menandatangani beberapa berkas, menerima peringatan tertulis dan larangan berinteraksi sendiri dengan Aldi lagi. Bayu diam, seperti orang yang baru saja melihat reruntuhan rumah yang ia kira kokoh. Beberapa minggu setelah itu, kami pindah ke kontrakan kecil di gang lain. Rumah baru kami jauh lebih sempit dari rumah lama keluarga suami. Hanya ada satu kamar, ruang tengah kecil yang merangkap ruang makan, dan dapur mungil. Tidak ada halaman belakang, tidak ada gudang gelap, tidak ada kursi plastik di samping pintu kayu yang terkunci. Suatu sore, saat aku memasak di dapur baru, Aldi berlari masuk dengan wajah berseri. Bunda, serunya. Di rumah ini tidak ada belakang yang gelap, ya? Aku tersenyum, menahan sesuatu yang mengganjal di tenggorokan. Tidak ada, sayang. Kalaupun ada belakang, itu cuma tempat jemur baju yang terang. Dan tidak ada yang akan mengunci kamu di sana. Ia mengangguk, lalu memeluk kakiku. Sini enak ya bun, sempit, tapi aku tidak takut. Kalimat itu lebih berharga daripada rumah besar manapun yang pernah kutempati. Sesekali, gosip dari rumah lama masih sampai ke telingaku. Ada yang bilang ibu mertua sakit hati, ada yang bilang aku keterlaluan membawa polisi ke urusan keluarga. Ada yang bilang Nisa sekarang bekerja di tempat lain, dan sempat menangis bercerita tentang kejadian ini dari sudut pandang dirinya. Mungkin di cerita mereka, aku adalah penjahatnya. Mungkin di mata beberapa orang, aku ibu yang terlalu dramatis, yang tidak tahu berterima kasih pada keluarga suami. Tapi setiap kali ragu itu datang, aku hanya perlu mengingat satu hal. Memar-memar di tubuh kecil Aldi pelan-pelan memudar sejak kami keluar dari rumah itu. Tidak ada biru baru yang muncul, tidak ada lagi igauan tentang dikunci di belakang.
Di rumah kecil kami yang sempit ini, suara paling keras bukan lagi bentakan orang dewasa, tapi tawa Aldi ketika mobil-mobilannya menabrak kaki meja. Kalau kamu yang mendengarkan cerita ini suatu malam, melihat biru-biru di kulit anakmu, dan semua orang di sekelilingmu berkata, "Itu cuma jatuh biasa." Mungkin kamu boleh berhenti sebentar dan bertanya pada dirimu sendiri, benarkah? Atau itu hanya cara halus untuk memintamu tutup mata demi kenyamanan orang-orang yang tidak ikut menanggung sakitnya memar itu. Tidak semua biru di kulit anak berasal dari lantai yang licin. Kadang, biru-biru itu datang dari tangan yang terlalu sering diizinkan mengangkat diri sendiri lebih tinggi dari tubuh kecil yang seharusnya mereka lindungi. Dan kadang, kalimat paling berani yang bisa diucapkan seorang ibu bukanlah "tidak apa-apa, nanti juga sembuh." Melainkan, "Cukup, mulai hari ini kita tinggalkan rumah yang membuatmu takut."